Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat data, berjumpa lagi sama saya, Ridza. Semoga nggak bosen ya nonton podcastnya BPS Kota Probolinggo yang semakin hari tentunya semakin mencerahkan. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Pojok Statistik Setia Bayu Angga masih featuring Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mas Tony Arif Budiman, statistisi ahli pertama BPS Kota Probolinggo, sekaligus Ketua Tim SDI BPS Kota Probolinggo. Tepuk tangannya. Nah, teman-teman mungkin sudah penasaran ya kira-kira kali ini kita akan bahas apa? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah cari tahu tentang layanan data BPS. Nah, kali ini saya udah ditemani sama Mas Tony. Saya yang menyapanya Mas Tony ya, Mas ya? Ya, bisa. Biar lebih mudah aja. Mas. Oh iya, biar lebih mudah. Tentu Mas. asalnya. Masih seumuran Mas kira ya? Iya, sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu. Oke, Mas Tony, kita sebelumnya podcastnya kan site-nya nggak di sini ya Mas ya? Nggak Ya. di PST, Pelayanan Statistik Terpadu. Sebelumnya kita beda tempat nih. Kali ini kenapa sih kita tempatnya di PST? Nah, itu akan dibahas di podcast kali ini. Nah, Mas Tony, layanan data seperti apa sih Mas yang ada atau disediakan oleh BPS itu? Jadi PST itu ya, kita kan sekarang di ruangan PST BPS Kota Probolinggo. Nah, PST itu ya singkatannya ini ya, Pelayanan Statistik Terpadu. Nah, di situ bisa dapat layanan dari stakeholder maupun yang mahasiswa atau umum bahkan, itu bisa mendapatkan mulai dari konsultasi statistik, lalu permintaan data dan lain sebagainya, bahkan hingga mencari data-data serta publikasi yang telah lama. Tahunnya 80-90-an itu masih bisa didapatkan di sini. Berarti bisa sampai 80-an, 90-an Ya, tuh itu. masih bisa ya Mas ya dicarinya. Nah, itu kira-kira carinya tuh gimana sih Mas? Di mana kita bisa mendapatkannya? Di website ataukah mekanisme orang harus datang ke kantor kita seperti apa Mas? Oh ya, itu udah disinggung ya. Berarti Mbak tahu lah ya. Iya. Berarti kalau datang langsung itu kita bisa dapatkan melalui ke PST di BPS Kota Probolinggo. Itu ada ruangan sendiri ya di sini ini. Lalu bisa juga medianya itu ada website. Websitenya itu probolinggo-kota.bps.go.id. .go ya. Biasanya kan .co ya umumnya ya. Karena instansi pemerintah jadinya .go.id itu. Bisa didapatkan di situ juga. Nah, selain itu mungkin teman-teman agak lupa gitu ya. Probolinggo kotanya di depan, nah, itu bisa juga melalui ke bps.go.id dulu. Oh. Nah, ya di situ nanti bisa memilih wilayahnya ke Probolinggo kota, bahkan ke kabupaten lain pun juga bisa didapatkan di situ. Di web itu juga banyak sih, mulai dari publikasi ada, tabel data ada, lalu berita resmi statistik ada, infografis juga ada. Itu data yang dihasilkan oleh BPS itu akan muncul di sana, sudah siap tabulasi. Gitu. Berarti data yang bisa kita dapatkan tuh bentuknya publikasi buku gitu ya, Ya, Mas ya? ya Bisa publikasi juga tabelnya juga bisa gitu. Tabulasinya ya, juga ada tabel ya, Mas? dinamis juga, kita bisa milih tahun berapa. Itu juga mulai dari mungkin pengen dicari 2000 sampai 2005 atau 2004 sampai 2006 gitu bisa. Ada tabel dinamis namanya di situ. Kalau untuk mengunduh publikasinya itu Mas, kira-kira susah nggak sih Mas? Atau kita perlu bayar nggak sih untuk dapat itu? Wah, kalau BPS sekarang nggak ada ya namanya bayar-bayar ya, semuanya 0 rupiah. Jadi yang namanya lembaga negara ya sebagai instansi yang mengharuskan, mewajibkan untuk memberikan pelayanan kepada publik ya. Kita itu harus 0 rupiah atau gratis. Itu jadi mulai dari publikasinya, terus data yang lain dan lain sebagainya itu bisa diakses secara gratis atau 0 rupiah di website. Wah, berarti kita nggak perlu transfer ya Mas ya, nggak perlu pakai kris-kris Iya, ya. udah nggak zaman Jadi sekarang. semuanya iya gratis semua ya Mas ya. Iya. Jadi kita download itu kita harus masukkan apa sih Mas? Kita perlu masukkan nomor telepon atau nama atau apa? Untuk publikasi sih untuk sekarang diminta untuk memasukkan email. Email aja ya Mas ya. Ya biar kita bisa tahu ya
yang akses itu berapa banyak, terus juga mungkin kita itu kan ada seperti survei kebutuhan data, itu seperti survei kepuasan masyarakat, itu bisa uh, nanti dikirimkan melalui email-email yang ada di situ gitu. Karena kan kita butuh penilaian juga dari yang menggunakan data di kami gitu. Jadi supaya BPS tahu ya apa kira-kira layanan yang sudah kita sediakan tuh puas nggak sih Ya, ini gitu. mereka mendapatkannya gitu ya Mas ya. Itu kan kalau misalnya dari website gitu. Terus kalau misalnya orang yang emang bener-bener nggak tahu nih Mas tentang website kita itu seperti apa, terus tiba-tiba datang ke kantor kita ke BPS Kota Probolinggo, dilayani nggak Mas kira-kira? Ya pasti ya. Itu karena kan pelayanan publik itu ya baik online maupun offline kita harus layani dengan sepenuh hati semuanya. Tidak membeda-bedakan lah gitu. Ya, pasti Tetap layani. gratis atau gimana Mas? Pasti semuanya gratis. Parkir bayar nggak Mas parkir? Aduh, kayaknya tidak disediakan tukang parkir juga di sini. Jadi Nggak ada petugasnya ini. motor aman tapi ya Mas ya. Jadi Insya Allah datang, dilengkapi CCTV juga ada aman. jadi tinggal datang aja, terus minta data pasti dilayani ya Mas ya. Oke. Gratis tis. Gitu. Gratis tis ya. Kalau untuk ini Mas, pernah dengar sih Mas tentang PST digital. PST Itu digital, ya. gimana sih Mas kira-kira pelayanan statistik terpadu digital? Ya, jadi PST digital itu sebuah apa ya, semacam inovasi dari BPS itu ya. Kan sekarang udah zamannya digitalisasi. Jadi udah mengurangi buku yang dicetak, terus juga buku yang udah lama-lama nih. Kan itu ada yang udah mulai menguning, atau bahkan nanti bisa jadi yang buku-buku yang kita cetak sekarang itu nanti berapa puluh tahun lagi kan bakal rusak ya, kuning sendiri. Nah, dengan adanya PST digital itu, nanti kita mendigitalisasi semua buku yang ada publikasi. Mulai dari publikasi yang baru, publikasi yang lama-lama itu kita sediakan secara digital. Jadi sekarang kami masih proses untuk mendigitalisasi semua buku itu, publikasi. Jadi nanti bisa diakses secara online. Gitu. Jadi lebih memudahkan pengguna lah. Oke. Mas, kira-kira kalau tadi kan cuma minta data aja ya, kita dapat datanya. Terus misalnya orang nggak paham nih tentang cara baca data kita tuh seperti apa sih? Atau mungkin mahasiswa nih mau menggunakan data ini untuk skripsinya. Boleh nggak sih Mas kita tanya-tanya ke BPS, konsultasi nih tentang penggunaan datanya atau tentang metode pengumpulan datanya seperti apa? Itu boleh nggak Mas? Oh, boleh sekali ya. Karena salah satu layanan kita ya selain permintaan data juga ada konsultasi statistik kan tadi di awal itu ya. Jadi siapapun yang mau berkonsultasi mulai ya seperti mahasiswa itu kan pasti kan di akhir itu mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Dan sebagian besar pasti membutuhkan data. Nah, itu bisa mengunjungi kami jika membutuhkan data yang dibutuhkan. Lalu jika untuk mengolah datanya, terus metodologinya yang digunakan itu bagaimana bisa konsultasi juga. Karena kan di sini kebanyakan ya di kami itu statistisi. Statistisi itu lulusan statistik lah. Jadi kemungkinan kami bisa membantu. Ya, tapi membantunya memberi saran ya, bukan mengerjakan skripsinya. Iya, teman-teman mahasiswa dicatat ya. Jangan tiba-tiba dikonsultasi terus kita ditanya-tanyain terus, Mas ini gimana ya? Malah nanti jadi joki malah. Waduh, nggak boleh dong itu. Mas, kalau misalnya tadi kan sudah minta data nih, terus konsultasi juga udah disediakan sama BPS. Terus misalnya nggak puas nih sama layanannya BPS, kira-kira kita bisa ngadu kemana sih? Bisa pengaduan juga di resepsionis itu tersedia juga kayak pengisian gitu, puas atau tidak gitu ya. Kalau mengisikan koin hijau berarti puas, kalau koin merah itu tidak puas. Nah, selain itu kalau pengakses website itu ada namanya LUSI, layanan pengaduan dan konsultasi statistik. Singkatannya ya, LUSI. Nah, di situ ya, kalau Lucy sih biasanya perempuan. Oh iya. Kalau Lucy laki-laki ya lucu juga. Yaitu di situ di web itu bisa diakses ya. Ketika membuka website Probolinggo Kota, probolinggokota.bps.go.id, di banner atas itu ada Lucy gitu. Ketika diklik nanti bisa langsung mengarah ke WA. Jadi nanti bisa diisikan di situ mau konsultasi atau pengaduan. Nanti selama jam kantor, untuk saat ini ya, selama jam kantor akan langsung dilayani. Gitu. Berarti yang
ngadu nggak harus cewek ya Mas ya, Oh, nggak karena harus. namanya Lucy nanti. Iya. Jadi semuanya boleh ya Mas ya. Takutnya malah yang laki-laki yang semangat gitu. Oh, semangat. Padahal yang balas bukan harus cewek juga ya Mas ya. Oke. Mas, kalau ini kan kita featuringnya pojok statistik nih Mas ya. Kira-kira semangat apa sih Mas yang harus dibawa gitu ke pojok statistik untuk mahasiswa juga? Kita kan udah nih menyediakan layanan data. Gimana sih Mas caranya biar mahasiswa itu lebih semangat lagi, peka tentang statistik kita, tentang data, itu seperti apa? Ya tentunya sekarang ya apa namanya, kebanyakan ya kalau sekarang itu statistik itu kayak momok ya di perkuliahan. Padahal ya statistik itu tidak seperti itulah kalau didalami sebenarnya. Ya kayak kuliah biasa gitu lah, kayak matematika, biologi, terus apalagi sosiologi dan lain sebagainya, mirip sebenarnya. Yang penting kita jangan takut lah sama statistik gitu ya. Kebanyakan orang dengan statistik, aduh rata-rata ini opo gitu kan, hanya anggapannya itu susah lah statistik itu. Ya kalau dijalani sebenarnya enggak ya. Terus juga dengan adanya statistik itu kita bisa eksplorasi lebih jauh. Terus juga dengan adanya statistik juga kan banyak data ya yang dihasilkan ya, mulai dari kemiskinan, penduduk dan lain sebagainya, itu bisa diakses sama mahasiswa juga. Itu mungkin bahan skripsi misalkan gimana sih tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo perkembangannya, atau mungkin apa sih yang penyebab kemiskinan yang utama di Probolinggo, itu mungkin bisa diangkat skripsi dan sebagainya. Jadi ya jangan takut lah sama yang namanya statistik terus sama data itu. Data memang banyak, cuman ya fokusnya kita apa ya udah itu dalam. Kalau ini Mas, kan Setia Bayu Angga itu jurusannya tentang ekonomi ya Mas ya, kalau nggak salah. Itu kira-kira Mas tadi bisa nggak Mas ngasih contoh nih, kira-kira teman-teman Setia Bayu Angga kalau mau memanfaatkan data BPS itu data apa saja sih yang tersedia yang berhubungan sama mereka? Ya, kalau ekonomi banyak ya di BPS ya, mulai dari PDRB, terus pertumbuhan ekonomi, bahkan inflasi. Inflasi kan kita selalu rilis tiap bulan ya di BPS itu. Rilisnya melalui YouTube di BPS Kota Probolinggo. Itu nanti monggo bisa dilihat di tiap hari kerja pertama di tiap bulannya kita selalu rilis. Biasanya itu jam 1:30 siang itu biasanya. Itu bisa Rilis inflasi ya, ya? bisa join lah kita ya, bisa biar kita tahu perkembangan inflasi di Kota Probolinggo itu gimana sih, inflasi apa deflasi, terus inflasinya tinggi atau rendah, itu bisa di situ. Banyak sih, selain itu juga ya banyak, kebanyakan sih yang sering diakses itu ya itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB. Kalau di dalam lebih jauh ya banyak, mulai dari UMKM berapa gitu dan lain sebagainya. Oke. Mas, kalau untuk data BPS itu kita bisa menjamin nggak sih Mas data BPS itu sudah sama gitu dengan apa namanya data-data yang mungkin dari dinas lain atau dari sumber data yang lain? Kira-kira datanya yang kita sediakan itu sudah satu data belum sih Mas? Untuk sekarang ya kita di Indonesia itu sedang menuju ke sedang membangun satu data Indonesia. Untuk ke situ kan sekarang ada yang lagi gencar nih di dinas-dinas itu, namanya rekomendasi kegiatan statistik sama metadata. Nah, dengan adanya rekomendasi itu kita bisa apa namanya, mendeteksi nih apakah kegiatan ada yang sama, terus juga variabel yang dikumpulkan atau data yang dikumpulkan itu ada yang mirip nggak. Kan sia-sia juga ya misalkan mengumpulkan, BPS mengumpulkan data kemiskinan, lalu Dinas A mengumpulkan data kemiskinan. Kan ya dua angka, ya bisa jadi kalau namanya statistik itu kan nggak ada yang pasti ya. Pasti ada perbedaan, itu bisa jadi apa namanya, polemik lah nantinya. Jadi seperti arahan Presiden kan sekarang data BPS yang dipakai gitu. Jadi terpusat. Nah itu sebagai oh ya, BPS juga kan sebagai pembina data nih. Nah kita juga bertugas sebagai pembina di instansi-instansi yang di BPS di Kota Probolinggo ini. Jadi kami mengarahkan juga data yang dikumpulkan oleh dinas itu apakah sudah valid atau mungkin ada yang perlu diperbaiki atau dan sebagainya. Jadi nggak usah takut lagi ya Mas ya kalau misalnya BPS sudah berkoordinasi ya Mas ya sama pasti. Dinas untuk mencapai satu data Indonesia itu. Berarti mahasiswa dan masyarakat juga nggak perlu khawatir lagi kalau mau download data BPS itu sudah dikoordinasikan valid untuk mendapatkan data yang satu data Indonesia, satu data Kota Probolinggo. Ya, Mas. Oke Mas. Terakhir mungkin ini ya Mas ya.
pesannya Mas Tony gitu untuk mahasiswa khususnya Setia Bayu Angga untuk meramaikan lagi nih apa pojok statistiknya gitu, untuk meramaikan lagi kegiatan statistiknya dan untuk memekakan diri lagi akan data. Ya, oke, untuk mahasiswa Setia Bayu Angga ya, Mm-mm. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayu Angga. Ya, kalau sekarang kan kita dari BPS itu udah menyediakan namanya pojok statistik di sana. Nah, untuk mahasiswa mungkin ya yang lagi skripsi atau mengerjakan tugas mungkin bisa ke sana, karena kita dari kami juga itu mengadakan sistem piket ke sana. Jadi tiap minggu atau 2 minggu sekali itu kami ada yang berkunjung ke sana. Oh ya, kayaknya 2 minggu deh. 2 minggu Sebulan ya, 2 Mas, kali ya. ya kayaknya. Sebulan 2 Tiap 2 minggu itu ada pegawai dari BPS Kota Probolinggo berkunjung ke sana. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing permasalahan di tugasnya atau mungkin menemukan stuck di tugasnya. Mungkin ini enaknya pakai metode apa nih? Atau mungkin ya saya pengen skripsi terkait tema A gitu. Ada nggak datanya di BPS? Nah itu bisa dikonsultasikan di sana. Jadi ya monggo bisa digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin apa data yang ada di BPS. Kan eman ya kita ya. Data udah dihasilkan tapi tidak digunakan gitu kan. Apalagi mahasiswa sebagai penerus bangsa nantinya gitu kan. Setidaknya tahulah kondisi Kota Probolinggo itu seperti apa. Minimal Kota Probolinggo itu seperti apa. Oke, siap-siap Mas Tony. Itu tadi ya teman-teman mahasiswa, pesannya dari Mas Tony seperti itu. Nah, harapannya kami nih setelah nonton podcast ini, PST kita makin ramai ya Mas ya. Pengunjung website kita juga makin ramai. Makin ramai juga yang memeriahkan kegiatan-kegiatan statistik gitu. Ya Mas Tony, ada mungkin kata-kata mutiara terakhir Mas? Ya udah itu aja. Itu aja, oke. Tak minum Mbak ya? Oh boleh diminum. Saya juga ya Mas ya? Oke teman-teman sahabat data, semoga nanti volume 3 akan keluar lagi setelah ini. Kemarin sudah dicatat ya muka-mukanya Pak Jul, yang sekarang muka-mukanya Mas Tony ditandain untuk konsultasi statistik. Bisa Pak Jul, bisa Mas Tony. Jadi sudah yang keluar-keluar di podcast ini bisa ditandain lagi. Oke, sampai jumpa sahabat data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.